Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariani, SPDI. Saya bertugas di SDN Makassar 08. Nomor induk mahasiswa 412 40 19 91 02 768. Saya adalah mahasiswi PPG Darjat Bet 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran yang saya laksanakan pada tanggal 15 Mei di kelas 3 dengan tema Aku Senang Berkalimah Thayyibah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Semangat hari ini untuk belajar. Mana semangatnya? Tepuk semangat. Iya, semangat ya untuk hari ini belajar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah terlebih dahulu kita berdoa agar pembelajaran pada hari ini dapat kalian terima dengan baik dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memimpin doa hari ini silakan maju ke depan. Baik teman-teman, kita belajar. Nah, berdoa dulu. Bismillah. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahman Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa rasulah memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, sebelum ibu mengecek kehadiran teman-teman kalian, nah coba hari ini kita membacakan satu surah dulu ya. Nah, hari ini kita akan membacakan surah Al-Ikhlas. Ya, dibaca bersama-sama ya. A'udzubillahi syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul Shadaqallahul azim. Ya, baik, ibu akan mengabsen. Nah, untuk hari ini mungkin ada teman kalian yang tidak masuk. Siapa yang tahu hari ini tidak masuk? Siapa? Khalila terus? Sudah, kemana Khalila? Ada kabarkah? Oh, sakit. Ya, semoga teman kalian yang tidak masuk pada hari ini, mari kita doakan ya.
cepat Allah berikan kesehatan sehingga besok bisa kembali ke sekolah dalam keadaan sehat. Nah, jika yang rumahnya dekat dengan teman kalian Khalila, coba kalian jenguk untuk memberikan dia semangat ya, agar dia lekas sehat ya, dia supaya bisa belajar bersama dengan kalian kembali ya. Oke. Nah, sekarang Ibu akan memberitahukan pada hari ini kita akan melanjutkan materi minggu-minggu yang beberapa minggu yang lalu yang sudah Ibu ajarkan tuh berturut-turut setiap hari Kamis ya. Nah, hari ini adalah rangkumannya di setiap pembelajaran bab 8 ya. Mencakup itu ya udah aku senang mengapa aku senang membaca atau iya, ada berapa kalimat thayyibah yang kalian ketahui? Ada berapa? Apa saja bisa disebutkan? Nah, iya. Nah, kalau Ibu mau kilas balik dulu ya, yang sudah Ibu terangkan. Nah, pernahkah kalian yang sudah Ibu ajarkan kemarin itu mempraktikkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari? Nah, contoh kalimat thayyibahnya misalnya subhanallah. Nah, pernahkah kalian mempraktekannya? Misalnya kalian melihat apa, atau kalian menemukan apa, kalian mengucapkan itu kata subhanallah. Siapa yang pernah mempraktekannya? Boleh menjawab. Yang pernah mempraktekkan kalimat thayyibah dari salah satu. Adakah? Nah, kalau bisa siapa? Hamzah, kamu tuh menemukan atau pernah mempraktikkan kalimat subhanallah itu di saat kamu melihat kejadian apa? Saat aku pergi ke kebun binatang, aku melihat burung yang mampu berbicara. Oh iya, kalau Hamzah itu katanya dia itu pergi ke kebun binatang, terus dia melihat ada seekor burung yang berbicara. Nah, Hamzah ini mengucapkan kalimat thayyibah dengan apa? Subhanallah. Dengan kata subhanallah. Iya, terima kasih Hamzah. Nah, untuk materi hari ini Ibu akan menjelaskan kembali ya Nak ya. Menjelaskan kembali materi-materi yang sudah Ibu ajarkan kemarin, yaitu tentang arti kalimat thayyibah, subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan Allahu Akbar. Nah, terus nanti juga kalian akan menceritakan ya. Nah, ini menceritakan kembali apa itu yang kalian alami ya, dengan sehingga kalian bisa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah tersebut. Nah, setelah itu juga kalian akan bisa menulis kaligrafi dengan indah 4 kalimat thayyibah yang sudah kalian pelajari. Nah, di sini ada 4 ya. Ada 4 kalimat thayyibah. Nah, 1 subhanallah, masya Allah, insya Allah, Allahu Akbar. Ya, selanjutnya gua akan jelaskan kembali. Kalimat thayyibah berarti kata-kata yang baik untuk diucapkan ya. Kalimat thayyibah selalu bertujuan untuk mengakui keberadaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap keadaan ya. Kalimat thayyibah juga merupakan zikir untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contohnya tuh ya, contohnya seperti tadi Hamzah ya. Hamzah tadi sudah mencontohkan kalimat thayyibah yang dia ucapkan ketika dia itu melihat ya. Nah, di sini belum misalnya thayyibah juga merupakan zikir untuk senantiasa ingat kepada Allah. Bukan hanya manusia tetapi juga malaikat ya Nak. Nah, jadi bukan hanya kita sebagai umat atau sebagai hambanya Allah selalu berzikir kepada Allah, tapi malaikat juga, gunung-gunung pun juga berzikir, hewan-hewan pun juga, tumbuh-tumbuhan juga berzikir ya Nak ya. Jadi bukan hanya makhluk hidup aja
yaitu manusia yang berzikir kepada Allah, ya seperti itu. Nah, selanjutnya, nah di sini ada pengertian subhanallah. Subhanallah atau tasbih merupakan kalimat thayyibah. Arti subhanallah adalah maha suci. Nah, apa arti subhanallah tadi? Maha suci Allah. Nah, adalah pengakuan manusia yang akan kesucian Allah dari segala aib. Allah maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan, ya. Allah itu maha sempurna ya, nah, tidak memiliki kekurangan. Next. Terus, nah, di sini Allah tuh berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 16. Nah, Ibu mau tahu nih, ada enggak murid Ibu di sini yang bisa membacakan surat Al-Maidah ayat 116? Kalau ada yang bisa, silakan maju ke depan. Oh, Aryan ada. Silakan Aryan. Artinya? Ya, selanjutnya Al-Imran, lanjut. Al-Imran ayat 41. Wazkur rabbaka katsiran wa sabbih bil asmi wal ibadati. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak dan jelas petang dan pagi hari. Iya, terima kasih Aryan yang sudah bersedia membacakan surat Al-Maidah ayat 116 dan surat Al-Imran ayat 41, ya nak. Ya, penggunaan kalimat subhanallah. Kalimat subhanallah diucapkan ketika seseorang itu takjub, ya nak, ya. Ketika seseorang itu takjub dan kagum akan ciptaan Allah. Nah, seperti tadi tuh yang sudah dicontohkan, awal Ibu bertanya kepada kalian, Hamzah tadi mencontohkan kalau dia tuh pergi ke kebun binatang dan dia tuh melihat ada seekor burung bisa berbicara. Nah, seekor burung bisa berbicara itu adalah apa? Kehendak dari siapa? Dari Allah. Apa kekuasaan Allah, ya? Seekor burung ini bisa berbicara. Nah, karena Hamzah itu takjub, Hamzah itu berucap kalimat thayyibah dengan mengucapkan kata subhanallah. Iya, seperti itu ya. Nah, di sini yang kedua adalah Masya Allah. Kalimat thayyibah Masya Allah. Pengertian Masya Allah adalah kalimat thayyibah yang berarti atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin segala sesuatu bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini, alam semesta beserta isinya itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah itu adalah atas kehendak siapa? Nah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala kan, jadi terciptanya alam semesta ini beserta isinya. Nah, seperti itu. Nah, kehendak Allah itu berfirman, Allah Subhanahu berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Kahf ayat 39. Adakah yang mau membacakannya? Ayo, sini Rajik, maju ke depan untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula idzaqa la tajamatakakum. Masya la quwata illa billah. Yang artinya, dan mengapa ketika engkau memasuki kebunku tidak mengucapkan Masya Allah. Sungguh atas kehendak Allah terwujud tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan. Ya, terima kasih Rajik. Nah, next, selanjutnya. Nah, penggunaan kalimat Masya Allah. Kata Masya Allah diucapkan ketika takjub dan kagum akan karya dan usaha seseorang, ya. Nah, jadi kata Masya Allah itu bukan hanya kita melihat ciptaan Allah yang ada di dunia ini, tapi kalian juga melihat ketakjuban. Misalnya teman kalian nih, ya, teman kalian itu sangat pintar, ya, dia itu menguasai 3 bahasa, ya. Jadi kalian itu sangat takjub dengan teman kalian menguasai 3 bahasa. Misalnya contoh,
Dia menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris, terus ada lagi bahasa apa tuh? Bahasa Jerman, nggak apa-apa ya. Nah, kalian mungkin Masya Allah, ya, sungguh pintar sekali temanku itu bisa menguasai 3 bahasa, sehingga aku ingin seperti dia. Nah, seperti itu ya. Nah, ya nak. Nah, di sini ada contohnya. Nah, petani juga dengan bapak petani, dia itu sudah bekerja ya dengan giat menanam apa? Menanam padi di sawah. Nah, atas kehendak Allah, nah panenlah padinya dengan berlimpah. Ya, seperti itu ya. Nah, kata Masya Allah juga diucapkan saat kita takjub akan prestasi yang tadi Ibu contohkan ya. Nah, terus ketika anak yang mampu menguasai bahasa asing tersebut tadi, nah, terus anak tersebut belajar dan tekun, tetapi belajar tekun dan kejutan itu merupakan karunia dari siapa? Karunia dari Allah ya. Kalian ini menjadi anak pintar, cerdas, itu merupakan karunia dari siapa? Jadi harus disyukuri ya. Dengan cara apa bersyukur ya nak? Dengan cara apa kalian bersyukurnya? Dengan belajar lagi lebih giat. Jangan sombong karena kalian sudah meraih misalnya juara. Oh, aku udah jadi juara, jadi tidak perlu belajar ya. Tetap terus masih belajar ya, karena perjalanan kalian tuh masih panjang. Next, lanjut. Nah, yang ketiga itu adalah insya Allah. Insya Allah adalah mengandung arti jika disendaki Allah. Insya Allah memiliki keterkaitan antara keinginan seseorang dengan kehendak Allah. Contohnya, insya Allah itu dipakai untuk apa sih? Untuk apa? Ketika kalian berjanji, ya. Ketika kalian berjanji dengan teman. Nah, di sini ada di dalam surat Al-Kahf ayat 23 dan 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Siapa yang berani maju ke depan untuk membacanya? Ada yang berani kah untuk membacanya? Tidak ada yang berani, Ibu saja membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Nah, next selanjutnya. Ke bawah. Kalimat kata insya Allah sangat penting saat menyampaikan janji atau rencana di masa akan datang. Nah, contohnya tadi ya, sudah janji terhadap misalnya gini, Aroyan mengajak Asta untuk kerja kelompok atau untuk main ke rumahnya. Nah, Asta itu mengucapkan dengan apa? Oh iya, insya Allah ya Royan, nanti kalau saya sehat, tidak ada halangan, saya akan main ke rumah kamu. Nah, itulah ucapan seorang muslim. Jika berjanji, dia mengucapkan dengan kata insya Allah. Seperti itu. Next. Nah, terus yang selanjutnya itu yang keempat, pengertian Allahu Akbar. Allahu Akbar atau kalimat Allahu Akbar atau kalimat Allahu Akbar diucapkan ketika kita takjub dan kagum akan ciptaan Allah, maka ucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar juga diucapkan ketika seseorang mendapat karunia, dan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar juga sering diucapkan untuk memberi semangat diri agar tenang menghadapi ujian. Contoh misalnya, ada sebuah bencana kebakaran di daerah kalian, ya. Kalian itu mengucapkan kata bukan innalillahi saja, tapi ada ucapan juga Allahu Akbar. Nah, dengan kalian Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada kebakaran. Nah, dengan kalian memperbanyak mengucapkan kata kalimat thayyibah Allahu Akbar, hati kalian itu menjadi tenang, ya. Karena apa? Karena kita berlindung sama Allah dengan mengucap kalimat thayyibah. Seperti itu ya nak ya. Nah, katakan ini kan
Allah mendatangkan bencana, maka ucapkan kalimat Allahu Akbar. Bukannya kalian malah ada orang yang teriak, nangis. Ya wajar, nangis boleh ya. Tapi kan setidaknya mengucapkan kalimat thayyibah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, seperti itu ya. Dengan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, selanjutnya. Nah, kalian nanti ibu akan tugaskan ada 3 tugas yang tadi sudah ibu sebutkan di depan ya. Tugas yang pertama yaitu 1, kalian menyebutkan arti dari 4 kalimat thayyibah tadi ya. Terus yang kedua, kalian menceritakan nih. Misalkan ini ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok. Kelompok 1 menceritakan tentang kalimat thayyibah subhanallah yang kelompok 1 alami. Kelompok 2 menceritakan kalimat thayyibah masya Allah yang kelompok 2 alami. Kelompok 3 juga selanjutnya ya, menceritakan kalimat thayyibah insyaallah. Kelompok 4 menceritakan kalimat thayyibah pengalaman kalian itu Allahu Akbar ya. Nah, yang ketiga tugasnya adalah menulis kaligrafi. Sama, kelompok 1, 2, dan 3, 4 berbeda-beda. Yang sesuai tadi ibu tugaskan ya untuk menulis kaligrafi. Kelompok 1 subhanallah. Kelompok 2 masya Allah. Kelompok 3 insya Allah. Kelompok 4 Allahu Akbar. Nah, nanti hasil kalian itu kalian salah satu kelompok perwakilan maju ke depan untuk mempresentasikan tugas yang ibu berikan ya pada hari ini. Nah, sebelum kalian mengerjakan, mari kita menyanyikan ya lagu kalimat thayyibah dengan nada 2 mata saya ya. Ikuti ibu dulu atau kalian sudah bisa? Kalau sudah bisa, nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pastinya insya Allah, Allah maha besar. Pastikan Allahu Akbar. Iya, nah semangat, masih semangat? Oh, masih semangat? Tepuk semangat. Silakan kalian kerjakan tugas yang sudah ibu berikan tadi. Silakan dikerjakan ya. Kerjanya kelompok ya. Kerjakan yang tugas ibu berikan tadi satu-satu aja. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 1, kelompok 2 mana? Kelompok 2, kelompok 3. Nah, kelompok 4 ya silakan ditulis satu-satu aja. Tulisnya nggak apa-apa. Nanti siapa yang sudah selesai duluan maju ke depan untuk mempresentasikan. Nah, hasil kerjaan kalian. Nah, nulisnya 1 aja. Tulis bener. Ya, kelompok 2. Ayo ditulis tugasnya. Ya, masya Allah tadi tugasnya. Kelompok 3 tugasnya paham tadi apa? Menulis tentang insya Allah. Kelompok 4 tadi Allahu Akbar. Ya, ditulis ya. Tidak lama ya. 1 orang aja. Dah? Sudah ya? Kalau yang kelompoknya sudah, yuk silakan maju ke depan untuk mempresentasikannya. Yuk. Pakai ini nggak dia? Oke. Yang kenceng ya suaranya ya, biar tahu. Assalamualaikum, saya Faiza dari kelompok hari ini ingin mempresentasikan kalimat thayyibah, yaitu kalimat subhanallah.
subhanallah artinya maha suci Allah. Contoh pengertian subhanallah adalah ketika kita takjub dan kagum saat melihat deretan gunung dan hamparan sawah yang tertata indah. Iya. Terus tadi Ibu juga yang keduanya udah menceritakan udah kan? Nah, yang ketiganya siapa yang mau menulis kalimat subhanallahnya bahasa Arabnya? Ibu akan meminjamkan spidol. Subhanallahnya. Yang gede ya tulisannya ya biar kelihatan temennya. Iya, teman kalian dari kelompok 1 sudah menyelesaikan tugas. Tadi sudah menceritakan kalimat thayyibah subhanallah yang mereka alami dan sudah menulis kalimat subhanallah. Nah, kelompok 2 ada nggak? Sudah selesai? Atau kelompok 3? Kelompok 4? Gak apa-apa yang selesai duluan. Maju. Sudah? Ya. Kalau sudah, ya. Kalau sudah, Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, ya. Apa sudah mengerti yang sudah Ibu jelaskan tentang kalimat thayyibah? Sudah paham? Ya, kalau sudah paham, Ibu akan akhiri. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberitahukan tentang materi minggu yang akan datang, yaitu tentang saya senang berbuka. Saya suka sholat sunnah rawatib. Itu bab 9. Jangan lupa kalian pelajari baca, nanti bertemu dengan Ibu kembali, Ibu sudah bisa menjelaskan ya. Nah, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.